Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Febrita Putri Utomo. Saya merupakan salah satu dosen keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Menjadi seorang dosen, saya telah melaksanakan program Tridharma perguruan tinggi saya, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu aktivitas saya dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu proses pembelajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikiatrik yang diberikan kepada mahasiswa sarjana keperawatan tingkat 3. Sistem pembelajaran yang telah saya terapkan di mata kuliah ini, yaitu saya menerapkan pada sistem DIA, di mana saya memberikan pembelajaran secara deliver langsung kepada mahasiswa ketika saya melakukan pembelajaran dengan menyediakan satu media pembelajaran yang nanti bisa dilakukan mahasiswa dalam proses pembelajaran secara mandiri. Interaksi di mana saya melakukan proses aktivitas pembelajaran secara langsung, tatap muka, bertemu antara mahasiswa dan dosen, dan asesmen itu merupakan salah satu kegiatan tugas terstruktur yang diberikan tercatat dalam rancangan pembelajaran untuk mengukur satu kemampuan mahasiswa dalam capaian pembelajaran di mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa sarjana keperawatan, yang mana mata kuliah psikiatrik ini membahas tentang konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa, kemudian juga membahas tentang 7 diagnosa gangguan jiwa berat yang meliputi halusinasi, waham, resiko perilaku kekerasan, ISOS, DPD, dan harga diri rendah, serta resiko bunuh diri. Selain itu, di mata kuliah ini juga mahasiswa akan mempelajari bagaimana teknik-teknik komunikasi terapeutik pada pasien dengan 7 diagnosa gangguan jiwa berat, kemudian terapi modalitas, psikoterapi, recovery, kemudian juga terkait nafsa dan asuhan kepada pasien dengan penderita HIV/AIDS. Kelengkapan di mata kuliah ini sudah dilengkapi dengan capaian CPL dan CPMK untuk menunjang satu profil lulusan sesuai dengan visi misi di program studi sarjana keperawatan. Yang mana CPL ini memiliki 3 CPL di mata kuliah psikiatrik. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan secara profesional kepada masalah diagnosa gangguan jiwa berat, kemudian juga mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan berkomunikasi terapeutik pada masalah asuhan keperawatan kesehatan jiwa berat, dan mampu meningkatkan keahlian di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun CPMK-nya meliputi 4 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan dan masalah 7 diagnosa gangguan jiwa berat. Yang kedua, mahasiswa mampu terampil melakukan ataupun mendemonstrasikan terapi modalitas dan terapi aktivitas kelompok. Yang ketiga, menganalisis konsep recovery, nafsa, dan yang terakhir adalah mampu mengintegrasikan evidence based practice dalam nilai-nilai Islam dalam asuhan keperawatannya. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pendekatan SCL di sini Student Centered Learning, di mana saya meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa di dalam kelas dan laboratorium serta klinik. Metode pembelajaran untuk SKS teori ataupun aktivitas dalam kelas saya melakukan dengan metode ceramah dan juga diskusi, di mana saya akan memberikan satu materi yang sesuai dengan rancangan proses pembelajarannya. Kemudian kita buka dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Yang kedua adalah dengan metode case study atau case analysis method. Mahasiswa akan diberikan satu kasus komprehensif pada masalah dengan gangguan jiwa berat, dan mahasiswa diminta untuk menganalisa data, membuat satu dokumentasi asuhan keperawatan. Untuk pembelajaran di laboratorium, metode yang digunakan adalah dengan metode simulasi dan demonstrasi. Di sini saya melakukan demonstrasi aktivitas praktikum, kegiatan pengkajian status mental, kemudian terapi aktivitas kelompok, dan juga terapi modalitas, yang mana nanti mahasiswa bisa melakukannya dan mencoba secara mandiri bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah metode di tahap klinik. Tahap klinik ini kita menggunakan metode dengan pre-post conference
dan juga ada BST, yaitu suatu proses pembelajaran yang dilakukan langsung bersama antara pembimbing dengan mahasiswa, melibatkan pasien secara langsung. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan LMS, menggunakan CBT dan SIAKAD Universitas Asia Bandung. Untuk CBT ini digunakan saat mahasiswa melakukan aktivitas ujian, dan SIAKAD digunakan untuk aktivitas komunikasi antara dosen dan mahasiswa, memberikan catatan, memberikan penilaian hasil dari proses evaluasi. Adapun hasil evaluasi yang telah disepakati di dalam RPS ketika persamaan persepsi di awal semester, yaitu dengan bobot evaluasi UTS 25%, UAS 25%, tugas 10%, sikap dan perilaku 10%, kemudian praktikum 15%, dan aktivitas pembelajaran di klinik adalah 15%. Poin tersebut sudah dipaparkan di awal dan disepakati bersama dengan mahasiswa di dalam kontrak pembelajaran di RPS. Hasil asesmen yang saya gunakan ini diharapkan menjadi satu acuan evaluasi untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa dalam penerapan di mata kuliah psikiatri ini. Selanjutnya, mari kita saksikan berikut adalah video pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah psikiatri, pada topik pembelajaran terapi modalitas, yang mana dalamnya saya juga sudah mengintegrasikan hasil penelitian saya terkait dengan terapi spiritual Islami, yaitu Quranic terapi dan terapi mindfulness spiritual Islami yang diterapkan pada pasien dengan gangguan jiwa berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, harus semangat ya. Makin siang makin semangat. Udah istirahat? Udah sholat? Sudah. Udah makan? Sip ya. Jadi semakin siang katanya ngantuk, enggak ya? Untuk kita semakin siang semakin sip ya. Baik teman-teman, sesuai kontrak pembelajaran hari ini, teman-teman masuk ke mata kuliah apa sekarang hari ini? Psikiatri. Betul, pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan 11 ini kelanjutan materi yang kemarin, bahwa hari ini teman-teman kita akan belajar terapi modalitas. Modalitas pada siapa? Pasien dengan gangguan jiwa ya. Mungkin waktunya sekitar 3 jam ya, nanti jam 1 sampai jam 16.40 kita akan belajar tentang konsep dan nanti praktik gimana melakukan terapi modalitas itu seperti apa. Mungkin di awal nanti saya akan bawa konsep untuk terapi modalitas dulu ya. Siap semuanya? Siap. Nanti seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja raise hand ya teman-teman, tanyakan, ataupun nanti mau di akhir ketika di penutup juga boleh dipersilahkan ya. Baik, sebelum masuk ke konsep, teman-teman mungkin udah yang baca-baca dulu apa sih yang dimaksud terapi modalitas? Atau baru denger nih hari ini terapi modalitas tuh yang gimana sih? Atau kebayang kalian deh terapi modalitas itu seperti apa? Atau kalau kita bilang terapi itu apa sih? Perawatan, apalagi? Pengobatan. Oke, betul ya, terapi itu perawatan atau pengobatan, Bu. Kalau modalitas? Modal, berarti gimana ya? Modalitas. Bekal, upaya, usaha gitu ya yang dilakukan gitu. Sekarang kita bahas ya terapi modalitas itu seperti apa. Nah, ini pengertiannya banyak sekali ya poin-poin, tapi kita akan pecah satu persatu. Yang pertama katanya terapi atau pengobatan. Pengobatan untuk apa di sini berarti? Nah, betul ya. Jadi pengobatan di sini adalah pengobatan untuk pasien dengan masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa. Masih ingat masalah kesehatan jiwa ada berapa? Yang wajib diketahui oleh teman-teman sarjana? Ada? 7. Apa saja? Halusinasi, terus waham, resiko perilaku kerasan, bunuh diri, HDR, ISOS, defisit perawatan. Sip. Ternyata itu semua bisa teman-teman selesaikan masalahnya dengan terapi modalitas gitu ya. Yang kedua, terapi ini diberikan untuk apa katanya upayanya? Mengubah perilaku yang maladaptif menjadi. Nah, perilaku maladaptif itu perilaku yang seperti apa sih? Ingat nggak? Maladaptif berarti maladaptif sesuai atau tidak sesuai? Contoh perilaku yang nggak sesuai itu yang gimana? Kalau misalkan ada orang nggak mau mandi nih seminggu, itu adaptif atau enggak? Nah, ternyata dengan modalitas ini kita bisa rubah tuh yang tadinya dia nggak mau mandi, dia nggak mau makan, dia pingin ngurung sendiri di kamar. Teman-teman bisa lakukan salah satunya dengan terapi ini.
Poin ketiga, terapi modalitas itu apa katanya? Non farmakologi. Ya, kalau farmakologi berarti terapi yang seperti apa? Obat. Udah pernah dengar ya? Kemarin kan belajar ASKEP. Kalau pasien jiwa dikasih obat-obatan, namanya obat apa? Antipsikotik. Nah, sekarang di sini modalitas tanpa dengan pemberian obat. Bu, berarti pasien jiwa dikasih obat nggak? Tetap gitu ya, obatnya jalan, kemudian untuk terapi modalitasnya atau terapi non farmakologinya tetap diberikan ya. Poin berikutnya, modalitas itu apa? Alternatif pemecahan terapi atau pecahan masalahnya ya. Jadi alternatif lain. Emang kenapa alternatif lain? Karena pasien dengan gangguan jiwa itu mereka rata-rata diberikan obat-obatan yang sifatnya farmakologi ya, obat-obatan kan. Yang kemarin, oh Bu, ini obat antidepresi, obat anti cemas gitu kan ya, obat dan sebagainya. Ternyata dengan obat disandingkan dengan modalitas ini, sehingga ini alternatif lain nih supaya pasiennya bisa kembali produktif, bisa sehat jiwa ya. Oke, lanjut. Terakhir, jadi kesimpulannya kita sampaikan bahwa terapi modalitas adalah terapi yang dilakukan untuk merubah perilaku yang sifatnya maladaptif menjadi adaptif ya gitu. Intinya seperti itu, merubah perilaku. Jenisnya ada Bu? Ada dong, banyak ya. Terapi modalitas tujuannya merubah atau mengembangkan pola perilaku. Intinya seperti itu. Kenapa perilaku? Ya karena memang pasien dengan gangguan jiwa salah satunya adalah terganggu pada perilaku. 3P ya, ingat ya, perilaku, perasaan, dan pikiran. Itu yang tidak sesuai ya. Kalau sesuai mah disebutnya orang sehat jiwa. Lanjut. Dalam modalitas harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Pegang sama teman-teman. Karena teman-teman nanti memberikan terapi, memberikan obat sebagai perawat, maka prinsip kalian di sini sebagai apa? Terapis, ya, bukan sebagai dokter, bukan sebagai apoteker, tapi teman-teman sebagai terapis. Jadi memberikan terapi yang memang terapinya tanpa apa tadi? Non farmakologi gitu ya. Harus bisa tahu pasien saya punya kemampuan apa, dia punya kelebihan apa, dia punya aspek positif apa gitu ya. Ini harus teman-teman gali ketika kita akan memberikan terapi modalitas. Lanjut, ini peran perawat jiwanya. Peran perawat jiwa itu ada banyak, tapi dalam melakukan terapi modalitas ada 4. Yang pertama adalah leader. Leader itu apa? Memimpin. Berarti memimpin apa maksudnya? Ya, memandu jalannya terapi. Nanti akan dipraktekkan oleh kelompok 7 ya. Terkait dengan terapi aktivitas kelompok. Ini salah satunya ada di sini. Kedua, fasilitator. Apa fasilitator? Memberikan fasilitas. Nanti kita lihat di terapi individu, kognitif dan sebagainya. Kita akan memfasilitasi, memberikan ruang, kesempatan pasien untuk melakukan terapi ya. Evaluator, mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Terapinya, ada perubahan nggak sebelum dan setelah gitu ya, bagaimana perubahan pada perilakunya, ada jadi adaptif atau tetap maladaptif gitu. Dan motivator memotivasi, bukan hanya memberikan semangat ya ayo sembuh gitu ya, bukan hanya itu, tapi motivator itu luas ya. Nanti teman-teman memberikan kesempatan dia, ini mau ya di terapi ini supaya apa, misalkan ya jenis terapinya, lakukannya dengan bagaimana caranya, itu adalah bagian dari motivator. Nah, ini poin utama dari terapi modalitas. Banyak? Banyak. Terapi modalitas secara garis besar ada 9 poin utama. Harusnya 8, tapi karena kita punya keunggulan terkait spiritual ya, maka di sini insert dia masuk ke dalam kelompok spiritual gitu ya. Jadi ada 9 kelompok. Yang pertama, terapi yang berfokus pada individu. Yang kedua, lingkungan. Ketiga, biologis. Yang keempat, kognitif. 5, keluarga. 6, terapi aktivitas kelompok. 7, 8, terakhir spiritual. Ini adalah kelompok terapi modalitas yang boleh atau bisa kita lakukan sebagai perawat. Nah, tapi kalau memberikan ini tadi balik lagi konsepnya, apakah obat diberikan atau tidak? Tetap diberikan ya, jadi jangan langsung lepas kecuali memang dari indikasi psikiaternya, oh pasien tersebut sudah tidak perlu menggunakan obat. Boleh teman-teman fokus pada pemberian terapi modalitas. Seperti itu ya, sampai sini jelas? Ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Oke, kita siap ya masuk ke beberapa
jenis terapinya. Jadi di terapi 9 kelompok ini nanti ada yang kelompoknya generalis, ada yang spesialis. Generalis itu gimana, Bu? Jadi boleh dilakukan oleh perawat-perawat yang belum spesialis. Kayak teman-teman nih nanti sarjana, profesi nurse, kemudian kalian bekerja di rumah sakit jiwa boleh melakukannya. Namanya terapi generalis. Kalau spesialis memang harus orang-orang atau perawat-perawat yang sudah spesialis di keperawatan jiwa atau sudah mengikuti pelatihan gitu ya terkait terapi tersebut. Kita masuk, yang pertama adalah terapi individu. Panjang ya catatannya. Terapi individu apa? Terapi individu adalah terapi yang memang fokusnya pada individu. Siapa sih individu di sini? Pasien. Terus siapa terapisnya di sini? Perawat. Jadi singkat ceritanya, terapi individu itu adalah interaksi pasien dan perawat. Mereka berinteraksi. Untuk apa mereka berinteraksi? Membantu kesembuhan pasien ya. Dengan cara apa, Bu? Karena individu berarti dilakukannya apakah berkelompok atau hanya satu orang pasien saja? Satu orang. Kayak di semester lalu teman-teman sudah melakukan komter? Sudah. Masih ingat dengan SP dan SAK? Masih. Lupa masih ingat? Masih ingat ya, saya yakin masih ingat ya. Kayak halusinasi ada berapa SP-nya? Ada 4. Iya betul ya, temannya untung bener ya. Ada 4 katanya. Ada apa? Menghardik, edukasi obat, apalagi aktivitas gitu ya. Kemudian bercakap-cakap ya, terbalik ya, cakap dulu baru ke aktivitas seperti itu. Nah, di terapi individu ini merupakan aplikasi dari salah satu bentuk komputer. Jadi perawat dan pasien cukup berdua. Fokus pada masalah siapa? Pasien dong ya gitu ya. Masalah pasiennya apa sih? Maka kita terapi. Dan dilakukannya harus apa katanya? Terstruktur. Terstruktur itu gimana? Direncanakan. Kesepakatannya dua belah pihak atau hanya perawat aja? Dua belah pihak. Ada kontrak waktu, ada tujuannya jelas. Dia mau ngapain sih? Oh, pasien saya halusinasi. Kita mau belajar tentang cara menghardik misalkan ya. Karena pasien saya belum pernah belajar tentang menghardik. Boleh nggak? Boleh. Tapi kesepakatan antara perawat dan pasien gitu ya. Ini di terapi individu gitu ya. Kemudian di terapi individu ini menyelesaikan konflik ataupun masalah pada pasien. Konflik bukan karena hubungan interaksi si A dengan si B musuhan ya, bukan itu, tapi konflik itu adalah masalah yang melatar belakangi kenapa pasien ini mengalami gangguan jiwa. Tuh, kemudian tahapannya, prosedurnya gimana, Bu? Terapi individu ada 3 tahap. Yang pertama ada orientasi, kedua kerja, terakhir sama kok prinsipnya dengan kita melakukan komputer. Orientasi itu ngapain? Intinya orientasi mengkaji tentang masalah ya, latar belakang kenapa sih pasien saya tuh ada apa, pinginnya apa sih. Oh, kalau dia halusinasi, dia harapannya apa? Mau hilang halusinasinya atau mau tetap hidup? Nah, itu yang harus ditanyakan ya. Baik ya, terapi kedua adalah terapi lingkungan. Terapi lingkungan berarti terapi yang melibatkan lingkungan. Lingkungan di sini tahu nggak maksudnya apa kira-kira? Lingkungan perawatan. Kalau pasien dirawat dengan diagnosa gangguan jiwa berat, berarti dia posisinya lagi dirawat di mana sih? Rumah sakit jiwa. Ada lingkungannya? Ada ya. Lingkungan apa yang di situ yang dipakai? Banyak di lingkungan di rumah sakit jiwa itu, misalkan mereka akan menyediakan tempat rehabilitasi. Kemudian mereka ada tempat berkebun, entah itu berkebun untuk menanam buah-buahan ya, kemudian makanan yang bisa olah ataupun tanaman-tanaman hias mereka siapkan. Selain berkebun, apalagi lingkungan yang ada di sana? Ada kampung atau desa kreatif gitu di sana. Nanti perawat, pasien mereka akan berinteraksi, ceritanya jadi pedagang, pembeli ya, mereka akan dilatih. Biar apa sih diajarkan seperti itu kira-kira? Bersosialisasi, betul ya. Mereka akan diajar sosialisasi. Lanjut, ini adalah terapi biologis. Nah, terapi biologis ini merupakan salah satu terapi yang mendukung juga dengan teori yang terbaru, bahwa katanya kalau gangguan jiwa itu sekarang bukan lagi dikatakan apa kalau dulu? Gangguan jiwa adalah penyebabnya karena sihir, karena hantu, karena guna-guna, ya kan, ketempelan jin. Karena ada teori biologis tersebut yang mematahkan bahwa gangguan jiwa merupakan proses terjadinya
suatu penyakit ya. Jadi gangguan jiwa itu penyakit, bukan guna-guna gitu. Sehingga intervensinya pun, modalitasnya pun dengan pendekatan biologis disebut terapi biologis. Seperti apa sih Bu terapi biologis? Apakah ini obat-obatan? Bukan ya, kalau obat-obatan disebut terapi Nah, ini terapi biologis. Jadi ini paling istimewa. Terapi dalam modalitas terapi biologis adalah terapi yang paling istimewa. Terapi yang berbeda dengan terapi-terapi lain. Kalau tadi terapi yang lain kan melakukan aktivitas ya, melatih kreativitas, dilatih sosialisasinya, mereka harus berlatih berbicara. Kalau di sini memang melibatkan alat-alat ya, biologis, berarti menggunakan alat-alat kesehatan. Di mana di sini medianya adalah elektroda dan listrik gitu ya sebutnya ya. Nah, kejut listrik. Tuh kan? Nah, di sini disebut sebagai terapi biologis. Ada juga terapi somatik. Somatiknya seperti apa? Pemberian obat-obatan atau antipsikotik atau psikofarmakologi ya. Kemudian intervensi nutrisi, kemudian ada ECT, fototerapi dan bedah otak. Sekarang kita akan bahas ECT-nya seperti di gambar. Apa yang teman-teman lihat? Ceritanya nih pasien nih. Diapain sih dia? Kebayang nggak? Dikasih alat, alatnya dipasang di mana? Di kepala, biar apa ya? Biar listriknya nyambung lagi gitu. Dia dikasih alat apa sih kira-kira ini? Apa ya gitu? Ini adalah prosedur ya, sederhana gambar prosedur terkait dengan ECT. ECT tadi apa? Elektrokonvulsif terapi. Jadi terapi yang memang memberikan kejut listrik, diberikan pada pasien dengan gangguan jiwa berat, kondisi-kondisi tertentu, yang mana nanti ditempelkan alat-alat ya di bagian kepala, elektroda ya namanya. Nanti dia dikasih alat yang memang dikasih strum gitu ya, kejut listrik, supaya betul tadi neurotransmitter ya, bukan listriknya hilang, tapi kita sebut sebagai neurotransmitternya nyambung lagi. Tadi kan terputus nih, ada nyambung lagi, dia jadi bisa hidup lagi gitu. Ini peran dari ECT. Nah, catatannya, kalau yang terapi tadi di awal kita sebutkan, semua boleh dilakukan berulang. Sehari boleh 2 kali Bu, milioterapi boleh. Terapi individu boleh nggak lebih dari 3 kali? Boleh. Ya, terapi yang lainnya boleh. Tapi kalau ECT 1 hari hanya 1. Kebayang ya, kalian disetrum sehari 3 kali mau? Enggak ya, jadi pasien pun sama. Maksimal hanya 1 kali pemberian ECT dalam 1 hari ya, seperti itu. Kemudian sebelumnya, saat prosedur, dan ketika tindakan terakhir itu merupakan sebuah terapi. Peran perawat di mana Bu? ECT diberikan perawat atau bukan? Kira-kira? Teman-teman boleh nggak ngasih listrik atau terapi ini ke pasien? Enggak ya, sama dengan pemberian radiologi. Ketika pemeriksaan radiologi dan sebagainya, perawat bukan yang memberikan itu. Bukan ya, kalian hanya mempersiapkan dan pascanya. Demikian juga dengan ECT. Teman-teman dipersiapkan dan pasca. Pemberinya siapa? Nanti adalah psikiater ya untuk ECT ini. Nah, perawat persiapannya di sini mereka harus puasa 6 jam. Kemudian nanti dikasih obat sedatif ya, supaya apa? Pasiennya kalau dikasih obat bius biar apa? Istirahat ya, tenang, supaya tidak ada penolakan, dan juga nanti ketika ada kejut listriknya rileks badannya, seperti itu. Itu peran siapa Bu? Peran perawat di awal. Persiapan pasien itu peran perawat, harus puasa, siapan psikologisnya ya, kemudian sampai pendampingan obat. Diberikan terapi kejut, kemudian setelahnya itu juga merupakan tugas perawat. Karena kenapa Bu harus tugas perawat? Pasca dari ECT, nanti pasiennya itu ada yang kejang, ada yang muntah-muntah, ada yang sakit kepala, tuh ya, ada yang demam dan sebagainya. Jadi ada simptom-simptom yang dimunculkan pasca dia pemberian ECT. Maka dari itu, teman-teman perawat di sini harus bisa mendampingi. Nanti ketika praktek klinik ya, kan akhir bulan ya, teman-teman akan praktek klinik. Kalau ada kesempatan teman-teman mendampingi, ikut. Nanti lihat gimana sih prosedurnya gitu ya. Kalian harus berlatih empati juga di situ ya. Kemudian juga kalau pasiennya kejang apa yang dilakukan sama teman-teman. Kemudian persiapan edukasi apa yang disampaikan. Nanti ketika pasiennya muntah-muntah ditinggalin atau didampingi gitu kan. Itu peran dari perawat ya. Indikasinya adalah nggak semua pasien kita kasih ECT. Jadi adalah pasien-pasien yang tidak kooperatif.
Kalau pasiennya halusinasi, tapi dia kooperatif, dia mau ikut terapi, dia minum obat, dia bisa melakukan aktivitas sendiri, ECT nggak usah ya. Ada pasien yang depresi, benar-benar diem, nggak ada ekspresi, nggak mau ngapa-ngapain ya, nggak mau, tidak ada motivasi sama sekali, maka kita berikan ECT gitu ya. Baik, kemudian terakhir adalah terapi spiritual. Di terapi spiritual ini adalah terapi yang tentu pasti harus melibatkan aspek spiritual ya. Spiritual itu keyakinan kita dengan Tuhan. Kemudian aspek spiritual berikutnya adalah terkait kemampuan atau melakukan aktivitas ibadah. Nah, ini hasil penelitian teman-teman. Kita punya 2 hasil penelitian dari Unisa ya, saya dan juga Bu Ine, Bu Popi, kemudian juga dengan mahasiswa melibatkan kita melakukan 2 terapi. Yang pertama adalah Mimasna kita sebut. Mimasna itu apa? Mindfulness Spiritual Islami ya. Ini kita berikan pada pasien dengan gangguan jiwa berat. 7 hari ada sekitar 5 tahapan. Intinya adalah kita melatih pasien ini untuk bisa mengenali dirinya, dia bisa mengurangi gejala positif, kemudian dia bisa produktivitas lagi dengan pendekatan spiritual. Mulai dari doa, kemudian biblioterapi, kemudian kita menggali hal-hal positif yang dia punya. Ya, itu kemudian menceritakan hambatan dan bagaimana mengimplementasikannya. Itu ada di Mimasna. 7 hari minimal, dilakukan setiap hari minimal 2 kali, maka pasiennya akan bisa mengenali dirinya ya. Aspek positifnya berkurang. Yang kedua adalah dengan murotal Al-Qur'an. Ya, terapi Quranic terapi atau murotal Al-Qur'an. Ini adalah pasien gangguan jiwa waktu itu di RSJ. Kita lakukan terapi ini selama kurang lebih 7 hari juga, seharinya itu 3 kali. Ketika pasien tenang ya, lagi kondisi santai gitu, setelah makan, setelah minum obat, setelah aktivitas, kemudian kita dengarkan menggunakan earphone surat Ar-Rahman. Ar-Rahmannya sampai tuntas nggak Bu? Tidak, setengah ya prosedurnya, jadi sekitar 10 menit, 5 menit, 10 menit sudah selesai. Kemudian pasiennya mengalami penurunan gejala halusinasi. Kebetulan ini adalah contoh pada pasien dengan halusinasi. Ternyata nanti menghardiknya jangan hanya tutup telinga, kan kalau teman-teman belajar menghardik tutup telinga gitu ya, tutup mata. Ternyata kita bisa dengan mendengarkan Al-Qur'an ya. Catatannya adalah kondisi pasien tenang. Oke. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, saya Rima. Izin bertanya, bukan tadi itu banyak terapinya. Nah, kalau misalkan terapi tersebut tuh yang paling efektif buat pasien yang bisa kita lakukan, yang paling sederhana apa? Oke, bagus ya pertanyaannya. Terapinya tuh banyak Bu, ada 9. Mana sih kira-kira yang bisa kita lakukan? Kira-kira yang mana? Spiritual katanya. Kenapa spiritual? Karena mudah Bu, keseharian. Apakah itu jawabannya? Tidak. Apa kira-kira? Individu. Kenapa individu? Karena bisa dilakukan oleh 2 orang pasien, antara pasien dan perawat. Itu keseharian kita Bu, betul? Ada lagi yang lain? Mana yang paling efektif? Gitu ya pertanyaannya. Sederhana. Jadi prinsipnya adalah seluruh terapi ini sangat efektif diberikan pada pasien dengan gangguan jiwa. Kalau saya sebagai perawat pemula, generalis, mana yang paling mudah saya lakukan? Gitu ya. Mana yang paling efektif? Efektif itu bisa menurunkan gejala pada pasien. Semua penelitian menunjukkan adanya efektivitas. Tapi kalau perannya teman-teman sebagai perawat pemula, mana yang paling tepat? Satu, betul, individu. Kedua adalah terapi aktivitas kelompok, terapi generalis tadi ya, TAK. Itu merupakan pekerjaan sehari-hari teman-teman. Jadi ke pasien juga ada perubahan, teman-teman sebagai perawat juga mampu dan memiliki wewenang untuk memberikan terapi. Gitu ya, Rima ya. Oke, sip. Ada lagi mungkin? Cukup? Baik, terima kasih. Kita simpulkan. Jadi terapi modalitas adalah terapi yang sifatnya non-farmakologis. Tujuannya untuk merubah apa? Perilaku yang sifatnya maladaptif menjadi adaptif. Ada berapa kelompok tadi? 9 kelompok ya. Yang boleh dilakukan oleh perawat umum atau yang perawat baru selesai belum melakukan pelatihan disebut terapi apa? Generalis ya. Itu saja mungkin teman-teman dari saya materi hari ini ya, semoga bisa dipahami. Teman-teman nanti sambil
searching lagi ya untuk persiapan kita di skill lab dan juga untuk di kliniknya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.